ashabil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menghadiri program Guru Penggerak, di mana program ini tentang sosialisasi kegiatan pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan kita Ibu Marina Chandrawidi MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara sosialisasi budaya positif. Hari ini saya akan membicarakan budaya positif yang telah saya pelajari dari pendidikan tingkat guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi gambaran ya. Ternyata saya juga pada saat mengikuti tingkat baru tahu, oh ternyata saya dalam mendidik banyak yang salah, oh dalam berucap pada siswa itu banyak yang salah. Jadi kalau pada saat diklat kami dasarnya itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi apapun yang program yang dilaksanakan yang berkenaan dengan siswa itu intinya harus berpihak pada murid. Malah ada peribahasa yang mungkin kalau pertama kali saya dengar, ada kalimat kita guru itu harus menghamba pada murid gitu. Kesannya memang sadis ya, menghamba. Dan mungkin kalau buat umat Islam kan kita menghambanya mungkin bukan pada murid harusnya gitu. Tapi ternyata maksudnya itu kita mendidik intinya memang untuk siswa, untuk murid, untuk kemajuan mereka. Langsung saja ya, budaya positif. Jadi budaya positif atau ekosistem positif itu kita contohkannya, kita mendidik itu petani dan siswa kita itu paninya. Jadi kalau padi nggak mungkin kita paksa menjadi jagung. Jadi yang bisa kita rekayasa hanya tempat tanamnya, kita kasih pupuk, gimana caranya biar padi itu tumbuh berkembang. Jadi bukan memaksa padi untuk menjadi tumbuhan lain, intinya seperti itu. Nah, yang akan saya sampaikan ini intinya ada 7 ya, tapi banyak, tapi saya singkat saja. Nah, kita ya sharing aja ya Bu ya, intinya kita jadi guru itu pengen mendisiplinkan siswa, memberikan kontrol pada siswa. Tapi ibaratnya begini, siswa itu seperti kita kayak kita menggenggam tangan, di tangan kita tuh ada sesuatu yang berharga. Kalau kita lagi menggenggam, orang mau menghardik, orang mau membujuk, orang mau mengintimidasi. Kalau kitanya nggak mau ngebuka tangan, tetap tidak akan terbuka tangannya, seperti itu ya. Jadi gambarannya mengkontrol siswa juga seperti itu. Jadi walaupun kita menghardik, walaupun kita membujuk, mengintimidasi, kalau memang dari diri siswanya tidak mau membuka tangannya, ya dia tidak mau membuka tangannya. Itu teori kontrolnya. Nah, ada yang kita pahami ternyata belum sesuai, itu mengenai ilusi kontrol ya. Jadi dalam pikiran kita mungkin saya pribadi ya, guru itu bisa mengontrol murid. Terus kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan itu akan menguatkan karakternya. Mungkin kalau saya pribadi memang pernah berpikir seperti itu. Terus kadang kita juga berpikir bahwa semua penguatan positif itu bisa efektif. Dan ada juga
pemikiran bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Jadi memposisikan kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru, pokoknya kalau kita lebih dewasa berarti kita berhak untuk memaksa. Itu sebenarnya ilusi kontrol. Nah, kalau kata ahli psikologi pendidikannya Stephen Covey itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita suka salah paham mengenai mengontrol seseorang gitu ya. Kalau istilahnya ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dari teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus kalau di stimulus kontrol, perilaku buruk itu dilihatnya adalah suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, kita melihat bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Kalau di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya, pikirannya seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol, cuma saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Terus ada lagi kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi sebenarnya pada teori kontrol, orang lain itu tidak bisa mengontrol saya atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kalau di stimulus respon, kalau rujukannya gagal, itu kecenderungannya memaksa. Tapi kalau di teori kontrol, kita ngasih pilihan. Jadi tidak memaksa. Kalau gagal yang pertama, kita kasih pilihan yang lain. Lalu kalau di stimulus respon itu pikirnya kita kalau nggak tenang, tapi kalau di teori kontrol itu win-win solution. Nah, sekarang berbicara kata disiplin. Ya, kalau artinya dari bahasa Latin itu disiplin itu artinya belajar, atau artinya membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan tertentu. Tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah. Jadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau orang patuh sama kita artinya disiplin. Jadi kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebijakan universal itu biasanya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila gitu. Sebenarnya kalau nilai kebajikan yang mungkin kalau dari segi agama kan banyak ya, ada kejujuran, ada saling menghargai, ada tolong menolong. Itu nilai kebijakan universal. Jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata akar katanya sama dengan disciple, artinya murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid, seseorang itu harus paham betul alasannya kenapa mereka tuh harus ikut. Sehingga yang terbangun itu motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena takut salah, bukan karena disuruh guru gitu, tapi memang kalau disiplin sendiri harusnya dia melakukan itu tuh karena memang dia sadar yang saya lakukan memang seharusnya seperti itu. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita biasanya melakukan sesuatu itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua,
motivasi kita melakukan sesuatu itu biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi perilakunya itu kalau orangnya memang sudah paham betul, itu dia berperilaku itu untuk menjadi orang yang memang dia inginkan, gitu, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang mendisiplinkan siswa itu sebenarnya ada berbagai cara, tapi yang saya dapatkan di sini ada yang namanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Biasanya yang kita pahami, kita taunya tata tertib, tapi kesannya kalau tata tertib itu memaksa. Jadi kesannya kalau tata tertib itu kalimatnya negatif, tidak boleh terlambat, tidak boleh rambutnya gondrong, tidak boleh bawa handphone ke sekolah. Kalau tata tertib itu seolah-olah siswa dipaksa. Nah, di sini kita menyebutnya dengan kalimat lain sebagai keyakinan kelas. Jadi untuk disiplinkan itu bisa dengan keyakinan kelas, bisa dengan hukuman atau penghargaan. Terus kenapa kita nggak pakai peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kelas? Itu dikembalikan lagi. Kita mau mendisiplinkan siswa itu memang supaya motivasinya dari diri sendiri, bukan karena aturan, bukan karena takut salah, bukan karena takut dimarahi. Jadi menumbuhkan disiplin itu memang dari diri sendiri. Jadi kenapa kita nggak pakai peraturan aja? Jadi misalnya ini, kita mau buat aturan pakai helm jika berkendara. Terus mengapa kita memiliki peraturan itu? Jadi kalau dalam keyakinan kelas bahasanya seperti ini. Misalnya ini ya, mengapa kita memiliki peraturan 3? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi kalau di keyakinan kelas itu bahasanya saya harus menjaga kesehatan. Dengan begitu dia berpikir, oh dengan menjaga kesehatan dia harus apa? Dia harus apa? Harus tertulis, harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, harus menjaga jarak. Terus misalnya untuk peraturan tidak boleh terlambat. Jadi kita meminimalisir kata negatif, kata tidak. Jadi diubahnya, kalau tidak boleh terlambat, berarti kalimat positifnya saya harus datang tepat waktu. Dan begitu berharap gitu. Siswanya memang dalam hatinya, dalam pikirannya ya memang dia sudah tahu manfaat datang tepat waktu itu apa buat dirinya sendiri. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita mengembalikan nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan siswa seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita dikasih pilihan lain. Selain tidak boleh A, tidak boleh B, boleh C. Nah ini kira-kira dari dua pertanyaan ini ya. Yang A ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini semua kesepakatan kelas, jadi sudah disepakati kelas. Yang keduanya menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempatnya aktif dalam pembelajaran, yang kelimanya tadi. Yang B ada kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Lalu ada yang B-nya kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kira-kira yang mana yang keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu intinya kesepakatan antara siswa dengan guru, tapi bahasanya bahasa positif dari siswa. Jadi kita hanya menuntun saja, ngasih arahnya gitu. Jadi kayaknya bagusnya seperti apa? Nanti biar mereka bahasanya dari mana. Jadi kalau di antara A dan B, yang merupakan keyakinan kelas itu adalah yang B. Nah ini ada serangkaian peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ada yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau kita mau buat keyakinan kelas, sebenarnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita bisa dengan kalimat, saya senang merapihkan buku, saya akan merapihkan buku, atau saya dilarang mengganggu orang lain, saya menyayangi orang lain, saya ingin menghargai orang lain. Ya, kalau untuk keyakinan kelas, jadi nilai kebajikan yang ditujunya apa? Jadi bahasanya itu bahasa dari siswa. Jadi kalau yang sudah saya praktekkan di kelas, mungkin kalau kita membuat keyakinan kelas atau peraturan untuk satu sekolah agak susah ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari yang lingkungan terdekat, dari yang terkecil, circle terkecil mungkin di rumah gitu ya, daripada ibu gitu bilang, kamu harus membereskan kamar, memberesin tempat tidur gitu. Ya mungkin kalimatnya bisa diganti dengan saya senang kamar saya lebih rapi. Jadi kan mungkin dengan begitu anak-anaknya ketika membaca kata-kata itu tergugah sendiri gitu, tanpa harus, kalau misalnya kita kalimatnya kalian harus membersihkan tempat tidur gitu. Jadi seolah-olah jadi bayangannya kalau nggak membersihin ada muka ibunya di pinggirnya gitu ya, taruhnya keluar seperti itu. Jadi diharapkan kalau keyakinan kelas itu datangnya dari diri siswa sendiri. Nah, yang tadi ya selalu kembali, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya kan nilai kebajikan yang kita tuju itu tanggung jawab. Mungkin bisa kalimatnya, saya akan bertanggung jawab dengan barang milik pribadi saya. Ya. Terus saya dilarang mengganggu orang lain. Kan nilai kebajikan yang ditujunya itu untuk bisa menghormati orang lain. Jadi mungkin keyakinan kelasnya kita bisa, saya akan menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan seterusnya, jangan berlari di kelas. Saya akan lebih mengutamakan keselamatan, karena kecenderungannya ya Bapak Ibu, kalau kata jangan itu malah jadi kepengen ngajarin. Jangan buang sampah sembarangan, saya mau buang sampah sembarangan. Ya, jadi mungkin dengan hanya mengganti kalimatnya saja, efeknya mungkin lebih positif. Jadi menghindari kalimat-kalimat negatif. Nah, terus kita juga untuk disiplinkan siswa biasanya kita ada hukuman atau konsekuensi. Ya. Nah, misalnya begini, ini ada yang berupa hukuman, ada yang berupa konsekuensi. Bedanya apa? Kalau hukuman itu mendadak, tidak direncanakan, situasional, itu hukum. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah direncanakan dari awal. Misalnya yang pertama ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Lalu ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Jadi mungkin ya ada hukuman ya. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu jadi memang masuk akal gitu, memang kita ngelakuin itu ya karena memang tidak alasan. Ya, nah, tadi ya, mencatat 100 kali itu ternyata hukuman Bapak Ibu ya, karena tidak direncanakan. Kecuali memang sudah tercatat dalam tata tertib, apabila terlambat harus mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Terus lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat.
itu juga berupa hukuman. Nah, sekarang ini apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi memang sesuatu itu harus terjadi. Jadi seperti tadi saya membersihkan meja karena menumpahkan air, ya memang itu harus terjadi, sesuatu harus terjadi karena memang ada sebabnya. Kalau hukuman itu kecenderungannya membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin bapak ibu juga sampai sekarang masih ingat ya dulu waktu ada guru dihukum apa gitu, kayaknya ngebekas gitu. Nah ternyata dengan hukuman itu anak itu akan membenci kedisiplinan. Tapi kalau mungkin dengan konsekuensi itu anak akan menghargai. Nah kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Lalu hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri sebenarnya. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Terus dengan hukuman itu anak punya kecenderungan menyembunyikan kesalahan. Lalu dengan hukuman itu akan berdampaknya ada rasa marah, ada rasa bersalah, ada rasa dipermalukan, dan ada rasa merasa tidak dihargai. Dengan hukuman itu. Nah, ternyata yang menurut kita positif memberikan penghargaan itu juga bisa merupakan hukuman. Jadi pada saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, sebenarnya kita tuh sedang berasumsi kayaknya mereka nggak bisa deh ngelakuin itu. Makanya kita tantang dengan memberikan penghargaan, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Jadi penghargaan itu ternyata mengiming-imingi hadiah gitu, di awal, bukan mereka melakukan lalu kita kasih hadiah, tapi dari di awal kita ngasih iming-iming gitu. Jadi ternyata penghargaan itu efektif untuk jangka pendek, tapi enggak untuk jangka panjang. Terus suatu penghargaan adalah suatu peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jadi ya dikembalikan lagi ya, kita pengen siswa itu disiplin itu dari hati, bukan karena terpaksa, bukan karena diiming-imingi penghargaan. Jadi kalau di penghargaan itu hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Lalu penghargaan itu ternyata menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan itu ada positif negatifnya ya. Jadi seperti semacam ranking lah. Mungkin alhamdulillahnya kita sudah tidak di ranking, menjadi urut. Ya. Jadi ternyata kalau misalnya kan kadang ini ya kita lihat di urutan jumlah nilai gitu ya. Kalau ternyata alfabetnya namanya lebih duluan dengan jumlah yang sama ya ternyata dia rankingnya lebih duluan. Kan dia apes ya gitu istilahnya, padahal nilainya sama gitu. Kadang-kadang untuk beberapa anak hal seperti itu hukuman buat mereka. Tahu gitu nama saya dari A, jangan Abdul kan AB, nanti ternyata ada Aam, oh dia rankingnya lebih duluan Aam gitu, nilainya sama gitu. Terus sebenarnya memberikan penghargaan dan hukuman itu halnya sama. Kita tuh pengen mengendalikan seseorang yang pada dasarnya seseorang itu tidak bisa dikendalikan dalam jangka waktu lama. Lalu jika suatu penghargaan itu diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ada kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua mendapatkan pengakuan atas kemampuan. Lalu ada kebutuhan atas kesenangan, ada kebutuhan atas kebebasan, dan kebutuhan bertahan hidup. Ada beberapa contoh ini kasus di siswa yang sebenarnya dia ada yang hilang dari kebutuhannya.
tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Jadi sebenarnya si anak ini kebutuhannya itu kebebasan. Jadi yang hilang dari diri dia itu butuh kebebasan, dia pengen sambil belajar sambil bernyanyi. Lalu yang kedua, ibu guru tidak menyamaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Warna SD, atau putih ya mungkin nanti. Jadi sebenarnya itu kebutuhannya apa? Kebutuhannya kasih sayang dan diterima gitu. Dia yang hilang itu kebutuhan yang perhatian. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa itu? Jadi ini ada kebutuhan kasih sayang, pengakuan atas kemampuan, kesenangan dan kebebasan. Jadi kalau aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa adalah kesenangan. Terus yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Jadi sebenarnya dia kebutuhannya penguasaan. Jadi setiap orang itu pengen memimpin sebenarnya. Ada keinginan untuk memimpin, entah itu memimpin temannya, memimpin diri sendiri, itu kebutuhan. Nah, jadi di mana posisi kontrol guru dalam pemenuhan kebutuhan siswa dan penanganan siswa? Jadi ada 5 posisi kontrol, ini terlalu kecil. Jadi kita seorang guru ini kita punya 5 posisi yang kita bisa pilih kita mau di mana. Yang pertama, kita memposisikan sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu kontrolnya kontrol negatif. Terus ada kita memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, itu sebenarnya kontrolnya positif. Tapi ada juga kalau kita mengambil peran kontrol kita sebagai manajer, itu lebih bagus lagi. Jadi netral, tapi menumbuhkan disiplinnya ke situ. Contoh perbuatannya nih, kalau kita penghukum, guru itu berbuatnya menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Oh, berarti posisi kita itu guru yang penghukum. Kontrol kita itu sebagai penghukum. Lalu ada juga pembuat merasa bersalah. Jadi ini 5 kontrol ini Bu sebenarnya bisa dibedakan dari intonasi kita ngomong juga gitu ya. Kalau yang guru penghukum itu biasanya kalau intonasinya kencang, pokoknya keras ya. Nah, ada tanda seru banyak gitu ya. Terus kalau yang membuat merasa bersalah itu beda. Jadi dia intonasinya sebenarnya lebih lembut tapi nyindir, halus gitu ya, tapi jadi dia berserangan, menunjukkan kekecewaan gitu ya. Terus kalau gurunya posisinya sebagai teman, biasanya dia sambil ketawa, sambil bercanda. Itu berarti kita posisi kontrol kita, kalau kita begitu berarti kita mengontrol anak itu dan memposisikan kontrol positif kita sebagai teman. Lalu ada yang sebagai pemantau. Kalau pemantau itu semua terukur. Dari kata teknik, kamu itu harusnya tidak boleh begini. Jadi ada aturan yang dia sebut. Nah, itu berarti dia memang guru supervisor, pemantau. Lalu yang terakhir ada guru manajer. Jadi dia sikapnya netral, bahasanya enggak tinggi, enggak juga mengajukan pertanyaan ke siswanya. Jadi contohnya itu begini, kalau guru berkata, kalau guru penghukum itu contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan penghukum. Pokoknya kamu harus ngikutin apa mau saya, itu penghukum. Lalu kalau contoh kata-katanya nih, guru yang membuat merasa bersalah, kamu udah ngecewain bapak,
menghibur. Itu berarti posisi kita kalau gurunya sebagai pembuat rasa bersama. Kalau sebagai teman, lakuin ini buat ibu ya, atau misalnya kan ibu udah bantu, ya jadi memposisikannya gitu. Kalau pemantau, kita balik lagi apa peraturannya, apa konsekuensinya. Oh berarti kita posisinya sebagai supervisor untuk anak. Tapi kalau buat manajer, kita kembalikan lagi ke siswa. Kayak tadi misalnya kita sudah buat keyakinan kelas, apa yang sudah kamu buat kemarin yang ini gitu. Terus dibalikin lagi gitu. Terus kamu mau memperbaikinya dengan cara apa? Jadi bukan dari kita, kamu harus A, kamu harus B, tapi dibalikin lagi nih ke anak, biar anaknya juga berpikir bahwa yang dia lakukan salah, ada konsekuensi, tapi dia sendiri yang mencari solusinya. Ya, nah hasilnya gitu, kalau kita memposisikan ini berdasarkan riset, hasil sebenarnya kalau kita memposisikan diri sebagai guru, hasilnya sebenarnya anak itu akan kecenderungannya memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Jadi poinnya kita pengen dia merasa bersalah, tapi akhirnya dia malah menyalahkan orang lain. Kalau pemberi merasa bersalah itu, dampaknya itu anak akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau kita memposisikan sebagai teman, mungkin positif, tapi ternyata dampaknya anak itu ketergantungan. Jadi misalnya anak itu berubah karena si guru A. Kalau udah nggak ada guru A, dia nggak akan begitu. Jadi tergantung siapa yang nyuruh. Lalu kalau kita memposisikan sebagai supervisor tadi kan pengawas gitu. Gurunya anaknya itu akan menyesuaikan bila diawasi, menyesuaikan kalau diawasi, kalau enggak ya tidak. Tapi kalau kita memposisikan sebagai manajer, hasilnya ternyata karakter anak ini lebih kuat, gitu, anaknya lebih kuat. Nah, dalam hati anak nih kalau dihukum, kalau kita kencang ngomong, ternyata anak tuh berkata bodoh amat, saya tidak peduli. Yang sebenarnya tadi. Terus kalau yang kita posisikan kita sebagai pemberi rasa bersalah, ternyata di hati anak tuh maafin saya ya Bu, tapi jadi lebih ke perasaan bersalah dan lebih menyalahkan diri sendiri. Kan kalau lebih menyalahkan diri sendiri juga kurang baik juga ya. Iya. Nah kalau yang memposisikan sebagai teman, kalau ternyata suatu saat kita mengecewakan, nanti dia pikir ribut saya. Karena memang awalnya kita memposisikannya sebagai teman. Jadi kalau memang ternyata ini kita tidak sesuai dengan apa yang anak itu harapkan, dia akan berpikir seperti itu. Nah kalau yang sebagai supervisor gitu ya, sebagai pemantau, itu si anak itu akan berpikir saya akan dapat hadiah atau bintang kalau saya ngelakuin itu gitu. Jadi intinya dia berubah karena memang ada penghargaan atau ada hukuman. Nah, kalau kita memposisikan sebagai manajer dengan kalimat yang tepat gitu yang kita sampaikan ke anak, ternyata untuk berpikirnya, oh gimana ya sayanya perbaiki kesalahan saya ini. Ini dampaknya ya pada murid. Kalau sebagai penghukum ternyata dampaknya anaknya malah gak jelas, malah pengennya nuangin lagi. Kalau kita menghukum, ya kita posisi kita menghukum. Nah kalau kita posisinya tadi sebagai pemberi rasa bersalah, itu anak itu malah jadi merasa rendah diri, gitu, merasa tidak berharga. Kalau kita sebagai teman, ternyata membuat anak itu tidak mandiri dan ketergantungan sama kita. Nah, terakhir kalau kita memposisikan sebagai manajer, ternyata dampaknya pada murid itu dia akan mengevaluasi diri. Oh gimana ya caranya saya lebih baik. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas ya, kita kan pengen dunia yang berkualitas. Kalau sebagai penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi gini, dunia berkualitas ini kita kan punya harapan ya Bu ya, punya keinginan dunia seperti apa yang pengen
kita mau, ya yang ada di mimpi kita, dan siapa orang yang ada di dalamnya. Gak usah lingkup jauh deh, misalnya kita pengen berhasil, yang ada dalam bayangan kita di dalamnya mungkin ada keluarga, ada ayah, ada ibu, gitu, ada anak ya. Nah ternyata di dunia anak nih, kalau kita memposisikan sebagai penghukum, guru tuh nggak ada di dalam mimpi dia, bukan sebagai efek dia berhasil. Bukan karena guru saya berhasil, gitu. Di pikiran mereka kan seperti itu. Kalau kita memposisikan sebagai guru yang memberikan rasa bersalah, pemberi rasa bersalah, mungkin kita ada di mimpinya si anak. Kalau kita memposisikan sebagai teman, murid akan meletakkan guru sebagai orang penting di dunianya. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu positif. Jadi dia berpikir bahwa dia positif yang mungkin karena guru-gurunya. Nah, selanjutnya ada istilah namanya restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompoknya gitu, ke yang seharusnya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kalau di restitusi ini kita tahapannya makanya ada menstabilkan identitas, ada memvalidasi tindakan yang salah, lalu ada yang menanyakan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ciri-ciri restitusi ini apa? Yang pertama, restitusi itu bukan buat menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Terus restitusi ini buat memperbaiki hubungan. Restitusi ini berupa tawanan, bukan paksaan. Terus restitusi ini menuntun si anak itu melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi kalau restitusi itu fokus pada karakternya yang diubah, bukan tindakannya yang diubah. Terus restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin beberapa waktu yang lalu ketika Bu Desi menyampaikan programnya mengenai ngaji ya, yang tadarus ya, kalau literasi itu jadi tadarus itu ya, jadi sempat menyebut pada saat itu ada segitiga restitusi sempat disebutkan di situ gitu. Mungkin saya juga baru tahu ya apa sih segitiga restitusi itu. Ternyata itu langkah buat menstabilkan anak yang agak di luar, ya maksudnya yang ya perhatian, atau yang misalnya kalau kita berpikirnya dia melakukan kesalahan gitu. Jadi ternyata ada yang namanya segitiga restitusi, itu langkah-langkahnya, dan jadi makanya kita sebutnya segitiga restitusi. Jadi kalau langkahnya itu kan yang pertama kita menstabilkan identitas. Kalau untuk murid yang merasa gagal karena berbuat salah, jadi bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, tapi hanya bahasanya saja mungkin yang kita ubah gitu. Jadi buat kan wajar ya Bapak Ibu kalau manusia itu melakukan kesalahan, mungkin sama dengan anak-anak kita juga seperti itu, wajar jika mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau di segitiga restitusi ini langkah pertamanya, awalnya kita memvalidasi dulu kalau sebenarnya salah itu manusiawi kok. Saya Bapak Ibu, saya sendiri gitu. Apa misalnya kalau kita ngobrol sama siswa, Bapak juga dulu, Ibu juga dulu berbuat salah kok. Tapi kita juga menguatkan, bukan berarti kita membenarkan kesalahannya gitu. Hanya kalimat awal yang kita gunakan adalah
distabilkan dulu gitu identitasnya, supaya si anak ini, saya yakin kok ketika anak itu melakukan kesalahan dia paham kok dia melakukan kesalahan, dia sadar kok. Hanya saja mungkin ada anak yang tipenya gengsi buat mengakui dia salah, atau mungkin ada juga yang dia merasa nggak salah. Mungkin ya itu dikembalikan lagi kebutuhan apa sebenarnya yang hilang dari dirinya. Lalu kalau langkah yang kedua, barulah kita menggarisbawahi bahwa yang dia lakukan itu salah. Jadi dibalikin lagi ke si anaknya ketika dia melakukan kesalahan. Kamu mau nggak belajar dari kesalahan kamu gitu? Tapi jadi kita menggarisbawahi dia salah, ya, tapi memang dia wajar berlaku salah, tapi kita garis bawahi ada yang harus dibenerin di situ gitu, jangan berbuat salah aja. Nanti yang terakhir ya dikembalikan lagi, jadi solusinya bukan dari kita, bukan kita yang bilang besok kamu harus datang lebih pagi, gitu. Tapi maksudnya biar kalimatnya itu datang dari dirinya sendiri gitu, maksudnya berharapnya dia sadar sendiri gitu. Jadi maksudnya kalau anaknya terlambat, ditanyanya harusnya datangnya jam berapa, dia paham nggak dengan tata tertib yang sudah ada gitu ya. Ya harusnya datangnya jam 7, dan kamu telat berapa lama? Terus misalnya kamu kalau besok kira-kira kamu mau seperti apa? Kalau besoknya dia terlambat lagi, ya kita tinggal tanya lagi janjinya yang mana. Tapi yang penting dari awal dia sudah menyebutkan memang dia salah, dia mengakui kesalahan dan memperbaikinya itu bukan kita yang bilang besok kamu harus datang tepat waktu, enggak. Jadi maksudnya biar gimana caranya kita dari dirinya sendiri gitu besok. Jadi kalau di beberapa sekolah yang sudah menggunakan segitiga restitusi ini, kesepakatan keyakinan itu di awal pada saat PPDB, pada saat orientasi, itulah saatnya mereka membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi tata tertibnya dibuatnya dua arah, bukan dari sekolah saja. Nanti kadang-kadang siswanya berpikirnya, saya nggak bikin tata tertib itu. Ya, gitu. Jadi ya semacam OU dari awal gitu. Dan mereka sendiri yang mengemukakan konsekuensinya apa. Jadi tinggal kita akhirnya enaknya kita kebalikin lagi aja gitu. Kemarin konsekuensinya yang mungkin buat kondisi di sekolah kita sekarang mungkin agak sulit ya Bapak Ibu, ketika tata tertib itu sudah terpampang, sudah ada, siswa tinggal ngikutin. Bahkan pada saat MOS udah dikasih nih tata tertib, anak tinggal baca. Dan itu ya itu nggak dibaca juga sama anak. Dan kadang anak lupa, oh ada yang tata tertib seperti itu misalnya. Tapi kalau misalnya kita yang kita buat adalah keyakinan kelas, kita buatnya rame-rame loh, sama-sama loh, kamu buat juga loh, kamu yang menulis konsekuensinya akan seperti apa ketika kamu melakukan A, hukumannya apa, seperti itu. Jadi ada intervensi 30 detik gitu ya. Jadi katanya ada 30 detik kita bisa mengintervensi anak pada saat kita melaksanakan restitusi itu. Kata-katanya, kalimatnya seperti ini ya. Mungkin ada salah satunya ini, kesepakatannya apa. Nah, kalau peraturan itu, kalau keyakinan itu bukan disepakati, dibuat satu arah, kita akan sulit menanyakan itu kesepakatannya apa. Makanya mungkin dari tahapan pembinaan ada yang namanya surat pernyataan gitu. Nah, itu kan surat pernyataan itu sebenarnya bentuk dari keyakinan ya, keyakinan kelas. Dia yang keyakinan diri, dia yang menulis kalau saya melakukan ini, perjanjiannya seperti itu. Makanya kadang kalau sudah ditangani BP akhirnya lebih efektif. Karena apa? Karena memang anak ditanyain dulu. Perjanjian itu anak yang buat gitu. Bahkan mungkin ada yang menulis tangan perjanjiannya seperti apa.
apa gitu. Tapi kalau dari wali kelas mungkin akan jadinya tidak tepat sasaran karena anak merasa peraturan bukan saya yang membuat gitu, dan dengan kalimat yang negatif tidak boleh, jangan, dilarang, nah itu kecenderungannya malah semakin memberontak. Ya kita menanyakan ke diri sendiri sajalah, kalau kita banyak dilarang, banyak diatur gitu, jadinya ya ibaratnya kita jadinya pengennya ngeberontak gitu. Ya mungkin susah, mungkin sulit untuk dilaksanakan, tapi mudah-mudahan ini jadi gambaran gitu. Oh, minimal kita di kelas, kalau mungkin untuk mengubah satu sekolah itu sulit gitu, tapi kita mulai dari yang terkecil, atau mungkin kita simulasinya di rumah dulu gitu, membuat keyakinan, jadi nanti ada konsekuensinya tuh, seperti itu. Terima kasih. Ya, seperti itu Bapak Ibu paparannya yang saya sampaikan hari ini. Terus sedikit titipan dari hasil pendidikan guru penggerak 2 bulan 3 bulan ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi, atau misalnya ada pandangan baru lah, ternyata seperti ini. Walaupun mungkin kalau dikembalikan ke diri sendiri ya kemarin gitu, iya sih kalau moodnya lagi enak, kita sebagai guru mungkin bisa berpikiran seperti itu gitu, tapi kita juga kadang dalam posisi capek atau segala macam. Tapi mudah-mudahan perubahan kecil bisa memberikan dampak ya sedikit-sedikit, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terdekat, mulai hari ini, mulai sekarang. Jadi ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat Bu Marina sudah mengabarkan teorinya budaya positif di sekolah. Menarik sekali Bu Marina, jadi pengen belajar, khususnya untuk di rumah sebagai seorang ibu parenting. Bagi ibu-ibu ini menarik banget untuk menjadikan generasi yang tidak home service. Kebanyakan sekarang ini kita kebanyakan mendidik itu generasi home service. Home service itu semua dilayani. Akhirnya masuk ke sekolah, di dunia pendidikan juga ke bawah-bawah didikan dari rumah itu. Kalau anak dinasihati kita, ibunya yang marah. Anak dididik oleh kita, ibunya yang marah. Seperti itu, karena kebanyakan dari parenting kita, ilmu mendidik kita itu home service. Saking sayangnya sama anak, akhirnya salah mendidik. Seperti itu. Padahal dalam agama Islam, di Al-Quran, Quran surat Luqman, itu jelas-jelas di sana sudah ditanamkan bagaimana kita seorang orang tua saja dulu ya Bu Karim, mendidik anak itu yang pertama adalah tentang akidah. Kalau sudah akidah kesininya agar terbentuk, disiplin terbentuk, rasanya indah banget seperti itu. Jadi nggak usah sekolah itu mengadakan peraturan ini itu tapi dilanggar. Yang menarik lagi Bu Marina, saya mencatat beberapa itu tentang bagaimana seorang guru itu sebagai sebetulnya catatan kecil saya itu sebagai role model. Jadi dari diri kita, kalau diri kitanya sudah attitude-nya good attitude, bisa nyolek, bisa jadikan apa ya, seperti tadi itu teman dan segala macam, dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang indah, rasanya insya Allah generasi ke depan itu lebih indah lagi, lebih beradab, berilmu, dan insya Allah katanya menurut satu mutan atau mutiara mungkin, bahwa disiplin itu the care is bla bla bla, Miss Evi yang tahu bahwa disiplin itu kunci kesuksesan. Semoga kedepannya dengan adanya pendidikan guru penggerak bisa menggerakkan kami. Kedepannya semoga tema budaya positif bisa diterapkan minimal di diri kita, yang luasnya lagi di dunia pendidikan. Terima kasih banyak Bu Marina. Semoga
semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan dari Bu Maria Chandra Bidi Umbidi. Untuk itu kita tutup di sesi kegiatan pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif dengan mengucapkan hamdalah. Ternyata ini ada diskusi pertanyaan. Angga, silakan. Kira-kira ada teman yang akan sharing atau sharing pengalaman atau ada yang bertanya? Silakan. Ini temanya menarik ini. Saya menariknya untuk di rumah. Ya, di rumah. Disiplin anak otomatis. Makanya nggak ada generasi home service tadi kalau di rumahnya udah karantina dulu. Ya. Tidak ada. Nah, kalau begitu. Baik, tidak ada. Ya udah, tadi udah ditutup. Ya, terima kasih banyak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat.